Selamat sore. Iya, selamat sore. Sekarang saya Dengan Yakobus. nah, Bagaimana, ini saudara? mengenai COVID ini kan dampaknya banyak banget nih. Jadi saya mau tanya sedikit dampak-dampak COVID kepada Bung Yakobus, kira-kira apa dampaknya kepada Bung Yakobus? Ya, kalau bilang dampak COVID sih banyak ya. Banyak banget sih dampaknya sih. Gimana ya, nggak bisa jalan kemana-mana. Yang suka nongkrong akhirnya nggak bisa nongkrong gitu ya. Kayak ngerasa di penjara gitu sih. Jadi dampaknya kita yang nggak banyak aktivitas sih, aktivitas yang udah banyak, banyak di cancel gitu ya. Soalnya Ya, aktivitasnya apa aja nih? kan kalau aktivitas saya kan banyak bawa yang karakter bullying buat anak-anak sekolah ya. Oke, Ya karakter. sehingga yang aktivitas yang outbound gitu yang pertemuan banyak akhirnya nggak bisa dilaksanakan karena covid gitu kan. Jadi dampaknya sih nggak parah sih, apalagi ya sebagai anak perantau gitu ya, saya rasa sih dampak banget sih itu. Berarti selama ini melihat virus COVID dari orang dengan penyakit paru itu menurut Bung Bobi ini biasa aja ya Bukan dampaknya. biasa sih, maksudnya gini loh, kalau orang yang sakit paru atau udah penyakit bawaan itu dampak banget sih gitu. Contohnya gini kan, kalau lu orang paru ya, contohnya ya kayak gua, eh gimana ya, lu sesak nafas. Terus kalau lu lihat dampak dari vaksin, kalau lu vaksin ya, kalau kita ngomongin vaksin ya, itu vaksin itu kan ada dampak efek samping. Jadi ada sesak nafas, ada gitu-gituan. Lah kalau orang yang udah sakit paru, yang udah ke bawah gitu, kalau dia masuk kena, ya sama aja bunuh diri gitu. Tapi perlu takut nggak atau perlu cemas nggak? Takut dan cemas sih kalau menurut gua sih enggak, karena itu akan membawa dampak kepada imun tubuh gua. Jadi gua nggak mau rasa rasa takut, itu gua nggak mau gitu. Bawa happy malah. Ya awalnya sih ketika contohnya di masa covid dan gue dengar gue mengalami sakit, ya pertama kali gue ngerasa bahwa eh, ngerasa bahwa gue akan jalanin obat itu aja gue udah malas gitu. Tapi mau dan gak mau gue harus jalanin. Dampak covid sih gue nggak takut soal covid maksudnya, tapi dia dampaknya juga mempengaruhi kegiatan-kegiatan kita, sehingga habis covid kita mungkin nggak hidup seperti sebelumnya. Nah gitu kan, seperti aktivitas kita mungkin ada dampak yang bagus juga sih. Ada hal baik dan tapi ada hal buruk juga. Hal buruk ya, ya kita lihat aja aktivitas kita dibatasi. Tetapi dengan hadirnya COVID ini, dia juga menggunakan kita untuk menggunakan alat teknologi gitu kan, yang harus kita gunakan. Harus capek-capek bertemu dengan orang yang jauh. Contohnya kalau kita ngajar, ada dampaknya juga aktivitas yang harusnya ini wawancara hanya lewat Zoom gitu kan, enak juga sih. Berarti pesannya itu untuk teman-teman yang saat ini sementara sakit paru tetap hadapi COVID dengan kebahagiaan, jangan takut, tetap senyum aja. Atau Bagi gue gini ya, kita udah rasa sakit ya kan. Terus kan kalau covid ini kan dampaknya, kalau imun tubuh kita turun kan jelek ya. Ya gue, bagi gue sih sakit ya kita hadapi, walaupun bukan hanya sakit paru ya gue bilangnya, tapi buat semua yang sakit itu kita hadapi dengan rasa senang, happy. Karena kalau kita happy juga jalanin, dan satu hal juga, kita mencintai diri kita, kita belajar bagaimana mencintai diri. Selama ini kan kita nggak jaga diri dengan baik, sehingga kita mengalami sakit gitu kan. Nah ketika kita sakit baru kita sadar, wah gue butuh nih jaga diri gue nih, jaga kesehatan gue. Makanya eh, penting banget sih, bukan hanya buat kita yang sakit sih, buat yang bukan sakit paru, tapi buat setiap kita yang lagi sakit bahwa happy. Karena ketika kita happy, pikiran kita juga, kita jaga pikiran kita, hal-hal yang orang ngomongnya tentang negatif jauhkan. Buatlah pikiran kita yang selalu positif, karena itu akan mempercepat kesembuhan kita gitu. oke, oke, Gitu sih. oke, oke gitu aja. Thank you, Oke, thank Bung you juga. Yakobus sudah berbagi. Iya.